Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat tentunya. Nah, baiklah, hari ini kita akan belajar tentang fikih, yaitu puasa Ramadan. Melanjutkan materi yang sebelumnya. Pada hari ini kita akan membahas materi tentang sunnah-sunnah puasa, yaitu tentang sunnah-sunnah puasa. Yang kedua yaitu hal-hal yang membatalkan puasa, penyebab batalnya puasa. Yang ketiga yaitu orang yang boleh tidak berpuasa, siapa saja orang yang boleh tidak berpuasa. Yang keempat yaitu amalan bulan Ramadan, beberapa amalan yang dianjurkan ketika bulan Ramadan. Baiklah, subbab yang pertama yaitu sunnah puasa. Sunnah puasa yang pertama yaitu makan sahur. Makan sahur adalah makan yang waktunya tengah malam sampai menjelang terbitnya fajar. Kira-kira jam 2 malam sampai sebelum azan subuh, sebelum imsak. Itu adalah waktu makan sahur. Kalau makan sahur sesudah azan subuh, berarti puasanya sudah batal karena makan disengaja, karena sudah waktunya imsak atau sudah waktunya puasa. Sunnah puasa yang kedua yaitu menyegerakan berbuka puasa. Apabila matahari mulai terbenam atau azan maghrib, maka dianjurkan untuk segera berbuka puasa. Jadi tidak boleh menunda-nunda berbuka, nanti saja habis sholat tarawih atau habis saja aku berbukanya, aku masih belum lapar. Nah, itu tidak boleh. Kalau sudah waktunya berbuka harus segera berbuka. Itu yang dianjurkan, yang disunahkan. Yang ketiga yaitu berbuka dengan kurma atau yang manis-manis. Nah, bagi orang yang sedang berpuasa disunahkan untuk berbuka dengan makanan yang manis-manis atau kurma atau sejenisnya, pokoknya yang manis-manis. Nah, apabila tidak ada kurma, tidak ada yang manis-manis, boleh berbuka dengan air putih saja walaupun seteguk. Nah, tuh. Ketika berbuka puasa juga sebaiknya jangan makan berlebihan, makannya sekedarnya saja. Karena apa? Karena Allah tidak suka orang-orang yang berlebihan. Kemudian sunnah yang keempat yaitu memberi makanan orang lain untuk berbuka. Nah, biasanya ketika bulan Ramadan banyak sekali di masjid-masjid, di jalan-jalan itu banyak orang yang memberikan makanan, biasanya memberikan takjil, memberikan sebungkus nasi. Nah, itu adalah sunnah kita memberi makan kepada orang-orang lain untuk berbuka puasa. Sunnah yang kelima yaitu memperbanyak ibadah. Jadi ketika puasa perbanyaklah ibadah sholat sunnah atau ibadah sunnah-sunnah yang lainnya. Sunnah yang keenam yaitu memperbanyak sedekah. Nah, selain memperbanyak ibadah, dianjurkan juga memperbanyak sedekah, memberi sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Sunnah yang ketujuh yaitu memperbanyak membaca Al-Quran atau tadarus Al-Quran. Karena apa? Kok kita disuruh memperbanyak tadarus Al-Quran? Ketika kita puasa itu pahalanya berlipat ganda. Makanya kita harus memperbanyak tadarus atau membaca Al-Quran ketika puasa. Kemudian sunnah yang terakhir yaitu berdoa ketika berbuka puasa. Nah, disunahkan untuk berdoa ketika berpuasa. Bagaimana ya doa ketika berbuka puasa? Nah, ini ada doanya. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, itu adalah doa ketika berbuka puasa. Selanjutnya yaitu hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama yaitu makan dan minum dengan sengaja pada siang hari. Nah, ini yang membatalkan puasa. Kecuali lupa. Contohnya, pulang sekolah kamu haus sekali lapar, kamu lupa kalau kamu sedang berpuasa. Terus kamu enak deh minum, makan, ternyata ingat. Nah, berarti puasanya tidak batal karena kamu lupa, tapi harus segera menghentikan makan dan minumnya. Tapi ketika kamu makan dan minum dengan sengaja, maka puasamu batal. Misalnya, Andi habis main, berkeringat, kemudian haus. Akhirnya dia minum. Meskipun tidak ada yang melihat, tapi dia minum dengan disengaja. Nah, puasanya batal. Yang kedua yaitu muntah disengaja. Nah, ini biasanya kalau bulan puasa kalian sikat gigi, kemudian langsung muntah. Nah, itu yang membatalkan puasa karena disengaja. Yang ketiga yaitu keluar darah haid atau nifas. Nah, kalau yang ini hanya untuk perempuan saja. Keluar darah haid atau nifas itu membatalkan puasa. Misalnya Siska sedang berpuasa, dia kemudian mengeluarkan darah haid. Nah, maka puasanya harus segera dibatalkan. Puasanya sudah batal. Yang keempat yaitu gila. Nah, orang gila itu tidak diwajibkan puasa. Ketika orang gila puasa, maka puasanya batal karena dia tidak diwajibkan puasa. Yang kelima yaitu murtad atau keluar dari Islam. Nah, ketika kalian keluar dari Islam, maka puasa yang kalian lakukan adalah batal. Tidak hanya batal puasanya, kalian sudah dosa besar karena sudah keluar dari Islam. Itu ya. Ada 5 hal yang membatalkan puasa: makan dan minum disengaja, muntah disengaja, keluar darah haid dan nifas bagi perempuan, gila atau murtad atau keluar dari Islam. Ada 5 hal. Selanjutnya yaitu orang yang boleh meninggalkan puasa. Yang pertama yaitu orang sakit. Nah, ketika ada seseorang yang sakitnya parah, tidak bisa mengganti di hari yang lain, sudah tidak ada harapan sembuh, maka boleh meninggalkan puasa. Tapi harus membayar fidyah. Fidyah itu memberi makan kepada fakir miskin atau memberi 600 gram beras kepada fakir miskin atau anak yatim piatu. Nah, itu adalah orang yang sakit. Kemudian yang kedua yaitu orang musafir atau orang dalam perjalanan dengan syarat-syarat tertentu, yaitu syarat yang pertama jarak tempuh perjalanan 80,6 km. Kemudian perjalanan yang ditempuh bukan untuk maksiat, itu syaratnya kalau orang musafir. Tapi orang musafir tersebut harus mengganti puasanya di lain hari atau mengqadha puasanya di lain hari, itu kalau orang musafir. Yang ketiga yaitu ibu hamil dan menyusui. Nah, ibu hamil dan menyusui boleh meninggalkan puasa, tetapi harus mengganti puasanya di lain hari atau mengqadha puasanya di lain hari sebanyak puasa yang ditinggalkan. Yang keempat yaitu orang lanjut usia. Nah, ini nenek-nenek yang sudah renta, sudah tidak bisa puasa dan sudah tidak bisa mengganti di lain hari, maka dia wajib membayar fidyah atau memberi makan orang-orang fakir miskin atau memberi 600 gram beras kepada fakir miskin.
Yang terakhir yaitu perempuan haid dan nifas. Nah, orang perempuan yang haid atau nifas boleh meninggalkan puasa, tetapi harus mengganti puasa di lain hari atau mengqadha puasanya di lain hari. Itu adalah perempuan yang haid dan nifas. Selanjutnya yaitu amalan di bulan Ramadan. Nah, amalan-amalan yang dianjurkan di bulan Ramadan apa saja? Yang pertama itu sholat tarawih dan sholat witir. Nah, ini biasanya ada di bulan Ramadan, sholat tarawih ya. Kemudian memperbanyak tadarus dan mempelajari Al-Quran. Nah, ini membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Nah, ini disunahkan ketika di bulan Ramadan, pahalanya berlipat ganda. Kemudian memperbanyak sedekah. Nah, ini memberi sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Kemudian memperbanyak ibadah. Nah, memperbanyak ibadah sunnah dan ibadah-ibadah lainnya. Kemudian iktikaf atau berdiam diri di masjid. Nah, ini adalah amalan yang dianjurkan di bulan Ramadan. Nah, itu tadi penjelasan Bu Yuli mengenai sunnah-sunnah puasa, hal-hal yang membatalkan puasa, orang yang boleh meninggalkan puasa, dan amalan-amalan di bulan Ramadan. Nah, materi fikih pada hari ini telah selesai. Semoga dapat bermanfaat, dan kurang lebihnya Bu Yuli mohon maaf. Bu Yuli akhiri sampai di sini pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.